Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Salam sehat bagi kita. Selamat pagi. Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan dari gereja kita HKBP Jalan Lurah. Hari ini Kamis tanggal 2 September tahun 2021. Kita sudah memasuki bulan 9, bulan yang baru. Kiranya dalam bulan yang baru ini kita tetap dipenuhi oleh karya penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memanjat dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi nyanyian rohani ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dari Efesus pasal 3 ayat 20 sampai ayat 21 yang tertulis dalam ayat Nats Harian Almanak HKBP. Firman Tuhan begini: bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikiran, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita diawali dengan mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan itu baik, yang selalu menyertai, membimbing, mengarahkan, melindungi, dan juga mengayomi kehidupan kita, sehingga kita dapat hidup, kita dapat beraktivitas, kita bisa menikmati kehidupan dunia ini
Itu semata-mata karena begitu baiknya Tuhan. Nah, untuk menunjukkan kebaikan Tuhan itu, kita diberikan sebuah kewajiban. Apa itu? Yaitu berdoa. Karena berdoa itu adalah cara kita berkomunikasi kepada Tuhan yang ada di surga. Karena doa kita itu adalah bagaimana kita bukan pandai mengucapkan atau pandai berkata-kata, tetapi kita membuka dalam hati dan pikiran kita dengan rendah hati untuk meminta, memanjatkan syukur, mengucapkan terima kasih dan memuliakan Tuhan di dalam doa kita. Karena itu adalah kewajiban yang sangat-sangat Tuhan inginkan agar kita membangun komunikasi, membangun hubungan yang baik, yaitu salah satunya adalah melalui doa. Karena napas Kristen itu adalah doa. Karena tugas orang Kristen itu adalah berdoa dan menyampaikan, memuliakan nama Tuhan di dalam segala kerendahan hati. Tapi tidak lupa, ada satu hal yang sering kita lupakan saudara-saudara, yang selalu kita doakan setiap hari, di mana kita hanya terlena memanjatkan permohonan kita setiap hari. Dan mungkin kita kadang lupa bahwa salah satu tugas dan kewajiban kita dalam berdoa adalah mendoakan orang lain. Kenapa dikatakan mendoakan orang lain? Ini yang dilakukan oleh Paulus. Paulus bukan hanya mendoakan dirinya sendiri supaya dia diberikan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Sebagai ketika dia dipakai Tuhan sebagai rasulnya untuk menyebarkan firman Tuhan, keselamatan, kebangkitan Kristus kepada orang lain. Walaupun mara bahaya mengintai dia, tapi dia juga tidak lupa mendoakan semua jemaat-jemaat Tuhan, mendoakan semua orang yang percaya dan mendoakan orang yang belum percaya, agar kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kekuatan, melindungi setiap jemaat Tuhan. Karena Paulus menganggap semua orang yang membenci dia dan juga semua orang yang telah mendapatkan firman Tuhan, kecerahan firman Tuhan yang pernah ia layani, ia menganggap semuanya itu adalah sebagai sahabat dan saudara. Makanya dalam nats kita ini, dalam mulai ayat 14 ada 3 hal yang dia mohonkan kepada Tuhan untuk mendoakan orang lain. Yang pertama di ayat 16 dikatakan, agar aku berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya, sehingga dalam imanmu di dalam Kristus kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Itu doanya yang pertama. Doanya yang kedua ayat 18, dia berdoa supaya bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, supaya mereka mengenal kasih Kristus itu melampaui pengetahuan mereka semua. Dan yang ketiga, dia berdoa di ayat 19 supaya semua jemaat Tuhan berada dalam kepenuhan dan keseluruhan dalam kepenuhan Allah. Itu yang dia doakan. Karena benarlah yang dia katakan dalam firman Tuhan di ayat 20 dan ayat 21 ini, dalam ketiga doa yang dia sampaikan, bahwa bagi dialah yang lebih banyak puji dan hormat. Dan ingatlah, di luar apa yang kita pikirkan, di luar apa yang kita harapkan, semuanya itu terpenuhi oleh karena kuasa doa, kuasa kemuliaannya, dan sampai turun-temurun dan tetap untuk selama-lamanya. Ini yang dia doakan. Saudara-saudara, itulah tugas kita sebagai umat percaya. Kita boleh memohon kepada Tuhan atas apa yang kita perlukan, tapi selipkan di dalam doamu untuk berdoa kepada orang lain. Berdoa kiranya Tuhan mengajari, berdoa kiranya Tuhan memberkati, berdoa kiranya mereka mengenal panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan di antara mereka. Terlebih mendoakan musuhmu. Seperti yang dikatakan Yesus, jika orang lain melemparmu dengan batu, maka balaslah dia dengan kasih. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu tugas kita pada hari ini, Amang Inang. Kita mendoakan kita, membangun doa kepada Tuhan, persekutuan kita kepada Tuhan, dan juga mendoakan orang lain. Itu yang Tuhan inginkan, agar setiap orang beroleh kemuliaan
kasih kemurahan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Amin. Terima kasih dalam firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur mengucapkan terima kasih betapa hebatnya Tuhan dalam karya keselamatan dan anugerah yang telah kami terima. Kami memuliakan Engkau atas pagi yang indah, napas kehidupan, umur yang panjang, kesehatan, serta penjagaan yang dari Engkau. Kami dapat melewati malam-malam kami dengan penuh kegelapan karena kasih Tuhan. Karena sebentar lagi juga kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan, firman-Mu inilah yang menjadi pelita dan menjadi tongkat di dalam perjalanan kami yang penuh dengan kegelapan dan mara bahaya. Pakai kami Tuhan sesuai dengan apa yang Kau sampaikan dalam firman-Mu. Seperti Paulus, agar kami juga menjadi pendoa-pendoa bagi orang lain. Memohon kemurahan Tuhan agar hati dan pikiran semua orang yang kami doakan dapat terbuka dan dapat menerima keselamatan yang dari Engkau ya Tuhan. Tuhan, pakai hidup kami untuk selalu disertai, untuk selalu mendapatkan karunia dan menjadi berkat bagi orang lain. Apapun yang terjadi, kami serahkan hidup kami, pergumulan kami, pekerjaan kami, keluarga kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami Bapa yang baik dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau. Amin. Salam. Tuhan memberkati.